Pagi. Silakan. Mbak Dewi ya? Iya. Yang kemarin sore telepon. Oh ya, sorry kemarin soalnya saya lagi di luar kota jadi berhalangan bisa ada di tempat. Tadi subuh baru pulang, jadi ini langsung ke base campnya. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Iya, gitu lah. Kelihatannya kok lesu ya. Udah sarapan belum? Belum. Belum sarapan. Kalau gitu tunggu bentar. Aku ada teh hangat. Aku ambilin ya. Silakan Mbak Dewi tehnya. Silakan diminum tehnya walaupun dikit tapi glukosa bisa untuk meningkatkan energi tubuh kita. Jadi kalau beraktivitas nggak lesu-lesu amat gitu. Ya ada tenaganya lah. Silakan. Kalau gitu ada yang bisa saya bantu Mbak Dewi? Jadi gini, aku tuh orangnya menurutku terlalu cenderungnya ke introvert. Terus ya aku pengen ngubah itu jadi enggak begitu introvert lagi karena agak susah kalau berkomunikasi, agak susah kalau mau kumpul sama orang baru kayak gitu. Jadi Mbak Dewi jadi mau mengubah diri untuk bisa lebih terbuka gitu ya? iya gitu. Introvertnya yang Mbak Dewi maksud itu seperti apa Mbak? Yang tadi kayak kalau ketemu orang baru kayak agak menjauh, susah, nggak nyaman aja. Terus kalau ada di lingkungan yang ramai itu kayak pusing, terus pengen cepet-cepet pulang ke kamar main HP ataupun laptop kayak gitu. Jadi pengaruh introvertnya Mbak Dewi itu sampai mempengaruhi fisik ya. Ada efek pusingnya kalau berada di keramaian. Benar ya? Ya. Jadi Mbak Dewi pengen ngerubah diri untuk lebih terbuka. Kalau gitu satu hal yang pasti Mbak, kita kalau mau merubah diri itu harus tahu apa yang membuat diri kita ingin berubah. Maksudnya Mbak Dewi ingin berubah menjadi ekstrovert, menjadi lebih terbuka dari yang awalnya tertutup introvert. Itu ketidaknyamanan yang Mbak Dewi rasakan ketika berada di halayak ramai, ketika berada di perkumpulan itu sebabnya apa gitu Mbak, bisa tolong dijelaskan? Sebabnya tuh juga nggak tahu, kayak tiba-tiba kayak nggak suka gitu kalau ketemu orang banyak. Apalagi kalau di chat itu ngomongnya lancar, kayak mau debat atau apapun itu kayak gampang. Tapi kalau ngomong langsung susah banget sih. Dan misal kalau kuliah mau presentasi pun kayak jadi minder duluan, kayak nggak percaya diri gitu, kayak malu duluan gitu lah. Kalau waktu bercakap dengan lawan bicara, Mbak Dewi biasanya menghadap ke wajahnya atau lebih cenderung ke area lain selain daripada pandangan lawan bicara? Dua-duanya sih. Itu berarti untuk perhatian dari si lawan bicara, Mbak Dewi nggak punya masalah ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti yang membuat Mbak Dewi tidak nyaman itu apanya Mbak? Selain daripada tatapan dari lawan bicara.
atau ekspresi dari lawan bicara itu apanya gitu. Karena kalau sebetulnya kita nggak masalah dengan apa yang orang lain ekspresikan ke kita, seharusnya kita pun juga tidak masalah untuk mengekspresikan apa yang mau kita ekspresikan gitu. Jadi apakah ada ketakutan atau kekhawatiran lain dari Mbak Dewi yang membuat Mbak Dewi jadi sulit untuk berkomunikasi? Takut salah ngomongnya, takut nyinggung perasaannya kayak gitu. Kayak apa yang mau aku ngomongin tuh harus dipikir-pikir banget, nggak bisa ceplas-ceplos kayak gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Dewi khawatir kalau ucapan Mbak Dewi menyakiti orang lain. Ya. Gitu Mbak ya. Sebetulnya bagus Mbak Dewi udah mau memiliki niatan untuk merubah diri, udah mau mencurahkan apa yang Mbak Dewi rasakan. Satu sih sebetulnya, selain dari niat, kita juga harus punya satu hal lagi, yaitu kemauan. Dan di sini Mbak Dewi udah menunjukkan kemauan Mbak Dewi untuk berubah. Lalu akan saya berikan beberapa saran atau tips agar Mbak Dewi bisa lebih mengekspresikan diri atau lebih mengeksplor diri ketika sedang berhadapan dengan lawan bicara. Pertama, tadi Mbak Dewi mengungkapkan kalau halangan atau penyebab dari Mbak Dewi introvert atau sulit membuka diri adalah takut karena ucapan Mbak akan menyinggung orang lain. Itu bisa kita atasi dengan cara banyak memperhatikan apa yang orang lakukan. Contohnya, misalnya Mbak sedang berbicara dengan teman dalam sebuah perkumpulan dan kita harus mengobservasi, lebih tepatnya Mbak Dewi harus mengobservasi suasana dalam perkumpulan tersebut. Misalkan suasana dalam perkumpulan tersebut itu sedang serius, sedang benar-benar membutuhkan jawaban, informasi, ataupun tidak ada ruang untuk melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan pikiran gitu ya, Mbak Dewi juga harus mengikuti alur dari suasana. Itu kita juga Mbak Dewi harus melakukan respon atau merespon setiap pembicaraan dengan nada yang serius dan juga kesimpulan yang serius pula. Jangan sampai kita bercanda atau kita melakukan hal-hal yang dapat menyingkirkan opini dari publik itu tadi, opini dari perkumpulan yang sedang menginginkan jawaban yang utuh atau jawaban penuh dari suatu permasalahan mereka. Dan ada beberapa lagi tips, tapi sebelum saya jabarkan, saya ingin lebih tahu, saya ingin lebih mengeksplor apa yang Mbak Dewi rasakan. Jadi kalau untuk hubungan dengan keluarga, bagaimana Mbak pola hubungan Mbak Dewi? Kalau sama keluarga ya sampai sekarang baik, tapi ya emang jarang ngobrol pun hal-hal yang emang benar-benar penting. Ngobrol hanya untuk hal-hal yang penting. Itu berarti kalau ketika waktu santai, apakah Mbak Dewi sering bercanda tawa dengan keluarga? Santai aja sih. Berarti cenderung diam. Oke, saya paham. Lalu pola interaksi Mbak terhadap teman-teman, teman kampus misalnya, bagaimana? Kalau teman tuh tergantung. Kalau emang udah deket lama itu ya nggak terlalu. Aku ngomongnya juga biasa aja, nggak terlalu yang ke malu atau gimana. Tapi kalau yang kayak teman kuliah kan ibaratnya baru, jadi kayak masih canggung gitu sih. Kalau untuk teman dekat gimana? Teman dekat ya asik aja kalau ngobrol, nyambung dan ya enjoy aja. Kalau dengan teman dekat, Mbak Dewi tidak memiliki halangan untuk mengekspresikan diri, Ya. begitu. Baik.
Kalau dengan kerabat, misalnya kerabat jauh, bagaimana Mbak? Ya cenderung diam. Kalau kalau nggak diawalin dulu pembicaraan, ya cenderung diam aja. Cenderung diam, baik dengan paman, om ataupun Ya. tante. Baik ya, jadi cenderung diam. Kalau dari pandangan Mbak Dewi, menurut perasaan Mbak Dewi sendiri, apa yang orang lain pikirkan tentang Mbak Dewi yang lebih menutup diri, itu bagaimana Mbak kira-kira? Ya nggak tahu. Gak tahu. Jadi Mbak Dewi nggak punya pandangan untuk mereka yang berpandangan atau menganggap Mbak Dewi itu introvert gitu ya, nggak punya pandangan ke situ berarti. Ada sih teman, ada yang pernah ngomong kalau aku tuh cenderung tertutup banget orangnya dan pendiam gitu. Oh, teman dekat atau Enggak. biasa? Ya biasa aja. Teman biasa. Jadi ada teman biasa yang berpendapat bahwa Mbak Dewi itu cenderung menutup diri. Baik, sampai sini saya kurang lebih sudah paham pola interaksi komunikasi Mbak Dewi terhadap keluarga, kerabat, dan juga teman-teman. Jadi saya bisa menyarankan untuk tips yang kedua bagi Mbak Dewi untuk bisa lebih membuka diri adalah selain dari yang pertama tadi, kita melakukan observasi terlebih dahulu kepada situasi atau suasana lingkungan tempat kita hendak menyampaikan pendapat. Yang keduanya adalah kita harus memperbanyak kosakata. Maksud kosakata di sini adalah seperti contohnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu tidak hanya terdiri dari satu bahasa, tapi dibagi menjadi beberapa. Di antaranya ada bahasa yang ngoko, yaitu bahasa sehari-hari, atau biasanya bahasa kurang sopan dengan bahasa krama atau bahasa yang sopan. Itu kalau seandainya Mbak Dewi berada di perkumpulan RT misalnya, kan itu dikelilingi oleh orang-orang dewasa, oleh tetangga-tetangga yang sudah berumah tangga, itu akan lebih baik kalau Mbak Dewi memahami bahasa krama atau bahasa yang sopan, sehingga ketika Mbak Dewi hendak berucap, itu apapun yang Mbak Dewi ucapkan selama tidak hal yang menghina dan juga menyindir, itu tidak akan dipermasalahkan oleh orang-orang yang ada di RT tersebut atau orang-orang dewasa yang Mbak Dewi ajak bicara. Itu tidak akan dipermasalahkan kalau bahasa kita benar. Dan contohnya lagi, misalkan penggunaan bahasa Indonesia, kita orang daerah Jawa atau daerah pelosok lainnya itu cenderung menggunakan bahasa daerah kita masing-masing untuk berkomunikasi. Jadi logat, gaya bicara, dan juga istilah-istilah serta kosakata-kosakata yang kita pakai itu pertama tidak dikenali oleh orang lain yang berbeda daerah, dan juga apa yang kita anggap biasa menurut orang lain itu tidak biasa, atau apa yang kita anggap biasa menurut orang lain, oh orang ini kayaknya kok nadanya tinggi gitu, apa kayak ngajak berantem gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan itu tadi balik ke perbanyak kosakata. Nah, kemudian setelah memperbanyak kosakata, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga bisa kita lakukan dengan mengikuti organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang bersifat publik dan umum. Mohon maaf ya, bersifat umum. Jadi di situ kita bisa memperhatikan bagaimana cara para pengurus organisasi atau para pemimpin melakukan interaksi dengan para kader-kadernya atau para anggota organisasi lainnya. Di situ kita lihat, kita contoh, kita copy bahasa dan juga gaya bicara mereka bagaimana. Itu akan lebih efektif kalau kita melihat langsung. Dan setelah kita rasa kita cukup punya pengalaman atau kita rasa kita cukup untuk mengambil ilmu dari
para senior yang ada di komunitas atau organisasi tersebut, maka waktunya adalah untuk mempraktekkan. Begitu Mbak Dewi. Apa ada yang mau Mbak Dewi sampaikan, unek-uneknya atau kegelisahan lainnya? Ada. Silakan diutarakan. Kira- Kalau begitu, apa Mbak Dewi memiliki unek-unek lain yang ingin disampaikan? Ada, jadi aku orangnya akhir-akhir ini kayak susah tidur. Nggak tahu ya, mungkin gara-gara sering main HP, laptop, dan mungkin baca-baca buku sebelum tidur. Tapi emang susah buat tidur. Biasanya rata-rata jam berapa Mbak Dewi tidur? Kadang di atas jam 12, kadang hampir jam 12. Di atas jam 12. Apa Mbak Dewi pernah untuk mencoba tidur di kisaran jam 10 atau di bawahnya? Udah, tapi ya nggak bisa, Nggak belum bisa. bisa tidur. Oke. Saya ingin bertanya, hal apa yang membuat Mbak Dewi itu mengulang aktivitas untuk membaca novel Mbak sebelum tidur gitu? Apakah atau bisakah Mbak Dewi ini membiasakan untuk membaca novel di lain waktu selain daripada waktu jam tidur? Contoh, Mbak Dewi hobi baca novel dan komik. Tapi di sini saya lihat bahwa waktu yang Mbak Dewi gunakan untuk melakukan kegiatan itu adalah sebelum tidur, sehingga menyebabkan Mbak Dewi terbiasa dan insomnia. Jadi enggak gara-gara itu sih baca bukunya. Maksudnya gara-gara aku nggak bisa tidur, jadi aku ya baca buku, terus main HP, main laptop kayak gitu. Berarti Mbak Dewi mengidap insomnia yang kemudian untuk dapat tidur Mbak Dewi mengalokasikan kegiatan membaca laptop, buku, komik gitu. Oke. Apakah aktivitas yang Mbak Dewi lakukan akhir-akhir ini cukup menguras tenaga Mbak Dewi? Kalau aktivitas enggak terlalu, tapi rasanya tuh kayak kalau fisiknya baik ya, tapi kalau kayaknya masalah mentalnya kurang baik deh. Masalah mentalnya kurang baik, berarti untuk fisiknya nggak capek gitu ya? Enggak, kayaknya lebih ke mentalnya sih. Tapi pikirannya yang berat. Hal apa yang membuat pikiran Mbak Dewi berat? Apakah tugas-tugas atau ada masalah lain? Tugas, dan juga kemarin sempat ngelamar kerja, dan awalnya tuh dibolehin kerja, tapi waktu sehari kerja tuh besoknya disuruh resign, dan itu kayak benar-benar down banget sih, kayak udah usaha benar-benar dan itu udah keterima, kerjanya juga enak, tapi disuruh resign. Tambah deh pikiran. Berarti Mbak Dewi terbebani karena kecewa ya, baru pertama kerja tapi besoknya sudah disuruh resign. Ya, disuruh resign sama orang tua. Sama orang tua? Ya. Oh, bukan dari bosnya? Bukan. Alasannya kenapa orang tua tidak memperbolehkan Mbak Dewi bekerja? Ya, beliau itu mikirnya beliau sudah bekerja, dan beliau kerja itu ya emang untuk saya, ngapain aku kerja gitu loh, dan nggak diizinin buat kerja, disuruh fokus aja kuliah gitu. Disuruh fokus kuliah, tapi ya saya paham sih, sebagai orang tua memang kita mengkhawatirkan keamanan dan kenyamanan anak kita, tapi
Mbak Dewi sendiri setuju gak kalau disuruh berhenti kerja? Sebenarnya nggak setuju, tapi kira-kira bilangnya kalau aku masih kerja kuliahnya bakal dicabut, ya udah Oh, manut aja. gitu. Jadi orang tua Mbak Dewi mengancam akan mencabut kuliah jika Mbak Dewi masih tetap bekerja. Baik-baik. Apa Mbak Dewi sudah mengungkapkan alasan kenapa Mbak Dewi bekerja atau belum ke orang tua? Sudah, ya karena pengen cari pengalaman aja. Mencari pengalaman, Ya, bukan mencari uang. ya uang juga. Uang. Tapi antara uang sama pengalaman mana yang lebih penting? Dua-duanya penting sih. Dua-duanya penting. Gitu. Kalau boleh tahu, bagaimana ungkapan Mbak Dewi ketika membantah pernyataan orang tua untuk menyuruh Mbak Dewi berhenti bekerja? Alasan apa yang Mbak Dewi kemukakan agar bisa tetap bertahan bekerja? Ya pengen punya penghasilan sendiri, kayak udah usianya udah 19 tahun, kayak nggak sering-sering minta aja gitu loh. Kayak ada rasa canggung untuk minta ke orang tua. Berarti Mbak Dewi mengharapkan untuk bisa hidup mandiri. Ya, Tapi orang tua Mbak Dewi melarang hal tersebut. Ada beberapa kemungkinan kenapa orang tua itu melarang anaknya untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak disetujuinya. Mbak Dewi ini kalau boleh tahu anak nomor berapa? anak pertama, Pertama. dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Adik-adik Mbak Dewi perempuan atau laki-laki? Perempuan semua. Perempuan semua. Jadi 3 bersaudara perempuan semua. Oke. Kalau saran saya, sebentar. Kalau untuk saat ini Mbak Dewi masih ingin kerja atau patuh sama orang tua? Sebenarnya pengen, tapi karena ancaman tadi ya manut aja. Kalau untuk penghasilan orang tua yang Mbak Dewi terima atau biasanya uang jajan ya kita sebutnya, itu kira-kira cukup atau enggak buat Mbak Dewi selama masa Cukup. kuliah? Cukup. Cukup. Enggak kekurangan. Enggak. Enggak kekurangan. Oke, kalau gitu sebenarnya nggak ada masalah ya kalau Mbak Dewi nggak kekurangan sumber daya dan memutuskan untuk tidak bekerja. Tapi kalaupun Mbak Dewi masih ingin melanjutkan kerja, berarti Mbak Dewi harus membuktikan kalau Mbak Dewi itu mampu untuk bekerja, mampu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua Mbak Dewi. Kalau boleh tahu, menurut Mbak Dewi, orang tua Mbak Dewi khawatir akan hal apa ya sehingga melarang Mbak Dewi bekerja? Mungkin takut kecapean, terus kuliahnya keteteran gitu. Kuliah keteteran. Nah, dari situ kan kita bisa dapat alasan ya. Saat ini kan masih masa pandemi dan kuliah pun juga masih online. Kita belum masuk kampus dan belum berkegiatan dengan hal-hal yang berbau kampus. Nah, di situ Mbak Dewi bisa mengutarakan kepada orang tua Mbak Dewi, Pak, Bu, untuk saat ini kan kuliah masih online atau daring. Jadi kalau kalian khawatir saya akan keteteran tugas atau kecapean karena mengerjakan tugas, itu insya Allah saya tidak akan kecapean karena di waktu-waktu luang selain kuliah saya masih bisa meminta bantuan ke teman, kan gitu. Teman Mbak Dewi banyak atau dikit? Maksudnya apa? Temen apa? Kuliah? Ya, teman kuliah yang Ya, dekat. ada. Berapa orang? Berapa ya? Ya kebanyakan cewek sih. Ya cowok cuma berapa, 2 orang ya. Sering kumpul sama mereka? Enggak, soalnya rumahnya jauh-jauh dan mereka sibuk sendiri sih. Oh gitu, iya. Jadi Mbak Dewi punya teman deket tapi karena tempatnya jauh jadi jarang kumpul gitu ya.
Berarti untuk bisa mempermudahkan tugas-tugas kuliah Mbak Dewi ya, Mbak Dewi harus bisa mencari jaringan di teman lain, bisa membuat hubungan dengan teman-teman yang sekiranya bisa diajak keluar gitu. Karena sebetulnya komunikasi dan berkegiatan dengan orang lain di ranah sosial itu penting buat kita agar tidak terlalu termenung dalam masalah dan memecahkan masalah sendiri. Penting bagi seseorang untuk bisa membagi unek-uneknya atau membagi keluh kesahnya dengan orang lain. Paling tidak untuk menceritakan sajalah, untuk melepas beban yang ada di dalam diri supaya tidak membuat stres dan tidak membebani pikiran. Itu Mbak Dewi. Jadi untuk kasus apa tadi, kasus bahwa Mbak Dewi dilarang untuk bekerja, itu tadi beberapa saran saya. Mbak Dewi harus bisa mematahkan kekhawatiran orang tua, membuktikan bahwa Mbak Dewi itu mampu bekerja juga sembari kuliah. Tapi jika sekiranya Mbak Dewi tidak bisa membuat orang tua Mbak Dewi yakin, ya mau nggak mau Mbak Dewi harus mengikuti apa yang orang tua perintahkan gitu. Karena alangkah tidak baiknya ketika kita melawan orang tua di saat kita tidak mempunyai solusi untuk masalah itu. Jadi ketika kita ingin mematahkan pendapat orang tua atau keputusan orang tua, ya kita harus punya solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Gitu Mbak Dewi. Apa ada hal lain yang mau diutarakan atau Mbak Dewi sudah cukup mendapat jawaban yang memuaskan? Sampai sekarang ya udah cukup lah. Cukup. Cukup. Kalau begitu terima kasih Mbak Dewi. Ya. Senang bisa berbicara.